Makanya kita kenal sebagai Allah yang zohir. Dialah yang zohir. Siapa? Yesus Kristus yang nampak. Firman itu nampak. Firman Allah, makanya saya sering tanya, firman Allah itu adalah Allah atau bukan? Firman Allah itu kholik atau makhluk? Banyak orang kan tidak tahu jawab, bingung. Kalau mereka bilang firman Allah itu adalah kholik, berarti mereka akan mendukung, oh Yesus Kristus ini Allah. Akhirnya mereka sengaja mereka bilang makhluk. Mereka membodohi diri sendiri. Firman Allah tidak mungkin makhluk. Firman Allah ya Allah, kholik. Tetapi sang kholik ini ya, yaitu firman Allah ini menjadi manusia. Kenapa? Biar esensi Allah yang tak terlihat itu nampak di dalam Yesus. Itulah Tritunggal. Dia tampak betul-betul. Dia menyatakan diri. Kalau dia tidak tampak, manusia tidak akan kenal Allah itu kasih. Kalau dia mau menjauh dari sana, terakhir buat ajaran baru, lalu bolehlah melakukan ini. Potonglah jari-jari kakinya, tangannya. Ajarannya itu adalah bukan ajaran kasih lagi. Jatuhnya itu ajaran apa? Peperangan. Dikit-dikit perang, dikit-dikit harta jarahan. Tapi Dante sendiri pernah perang nggak? Ya, di mana? Pernah perang nggak? Peperangan kita peperangan rohani. Ya, maksudnya perang fisik. Peperangan fisik? Perang fisik. Ya. Siapa? Di Kristen. Di Kristen. Peperangan fisik itu memang sempat terjadi, Pak ya. Sempat terjadi, itu namanya perang salib saat itu. Nah, perang salib itu siapa sama siapa? Perang salib itu antara Islam dan Kristen. Kan terjadi itu konflik. Akhirnya saat itu kan ada satu gereja di wilayah timur itu kan direbut, Pak. Akhirnya dijadikan masjid. Berarti Kristen ya Islam perang. Itu tadi perang salib. Kalau dalam Islam perang apa namanya? Banyak, Pak, kalau kita lihat di Surah Nabawi. Ini kan maksudnya perang salib di dalam Kristen dikatakan Ya. perang salib. Tapi kalau dalam Islam namanya perang apa? Ini kan perang. Itu sejarah sih. Itu kan antara perang orang Islam dengan orang Kristen kan. Nah, maka ini berinya itu perang apa? Apa disebut perang Badar itu atau perang apa? Bukan. Perang Badar beda lagi. Perang tetap dikatakan perang salib. Iya, kan itu ada namanya perang salib di dalam Kristen. Kalau dalam Islam itu kan karena terjadi antara perang orang Islam sama kalau katakan Diponegoro sama orang Belanda. Kan Perang Diponegoro. Perang Diponegoro. Nah, orang Belanda kan mengatakan mungkin sama perang Diponegoro karena perangnya dengan Diponegoro. Nah, dia di dalam Kristen itu perang salib itu dengan kan perang dengan orang Islam. Nah, kalau dalam Islam namanya perang apa? Kan belum pernah ada dengan perang. Saya belum pernah dengar. Saya belum pernah dulu. Karena itu hanya tercatat dalam sejarah. Sejarah mencatat. Jadi sejarah memang tidak menutupi segala sesuatu. Tapi tidak ada istilah dari pihak orang Islam, tidak ada istilah. Karena belum pernah dengar di Islam itu ada perang salib itu. Belum pernah dengar. Betul. Hanya memang di sebelah kalau kita lihat di dalam Sirah Nabawiyah itu perang Khaibar, ya perang Badar. Tapi dalam perang salib itu Ya. kan antara orang Islam itu disebut di budaya Islam sejarahnya disebut apa kan? Tidak ada, tidak tertulis. Memang sejarah mencatat perang salib. Jadi memang kita bisa tahu Allah itu kasih kalau Allah itu menyatakan diri, Pak. Nah, kita lihat dari ajarannya, Pak. Yesus Kristus, coba, makanya saya sering tanya, Nabi siapa yang mengajarkan sama seperti Yesus Kristus? Gak ada. Ada nggak Nabi yang mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu? Gak ada, hanya Yesus. Jika pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu. Siapa yang Nabi yang mengajarkan? Gak ada, hanya Yesus. Kalau ajaran lain mengajarkan berpuasalah untuk diri kita sendiri, nafsu, kedagingan, semuanya kita berpuasa untuk diri kita sendiri. Tapi di Kristen itu beda. Berpuasalah untuk orang yang membenci kamu. Maksudnya bagaimana? Misalkan ada orang yang dendam dengan kita, tidak suka dengan kita, ya membenci kita.
Ya, jangan jadikan akar pahit dalam hati kita karena dia membenci kita. Ya, ambillah puasa, berpuasalah bagi dia yang tidak suka dengan kita dan membenci kita dan mau jatuhkan kita. Puasa dalam arti bagaimana? Puasa itu dalam arti bagaimana kita mengikat kedagingan kita supaya kita jangan berakar dalam sebuah kepahitan karena orang membenci kita. Karena telah mendolimi kan. Ya. Tapi maksud puasa apa seperti yang dianggap puasanya orang biasa kayak gitu, tidak makan. Ya, kalau saya dalam bulan-bulan seperti bulan Maret masuk April, itu kan masuk masa prapaskah. Yesus melakukan puasa 40 hari. Ya, nggak makan. Ya. Nah itu kan kok mirip karo wong Jawa. Kok puasa 40 lah. Ya, nggak makan. Iya. Nggak makan. Dan orang Kristen melakukan itu nggak? Melakukan itu. Ya, saya nggak melihat secara general ya Pak ya. Tapi kalau saya pribadi, saya melakukan itu. Saya puasa. Puasanya biar mas. Bangun pagi. Kalau kita namanya, Bapak mereka mengatakan doa sholat subuh. Nah. Kalau kita bilang namanya doa tombak. Jam 3. Bukan tahajud ya? Jam 3. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi tahajud. Jangan rosario itu mungkin. Bukan. Doa tombak. Doa tombak. Namanya doa tombak. Jam subuh, jam 3 pagi. Kalau jam 3 itu Oh iya, tahajud ya, tahajud. Bukan subuh. Subuh kan Subuh itu mau masuk fajar. jam masuk fajar ya, mau masuk doa angelus. Jadi kita bangun jam 3, kita tahajud. Kenapa kita lakukan itu, Pak? Kita lakukan itu karena mengenang Yesus Kristus yang betul-betul disiksa sebelum dia diarak-arakan dan disalibkan. Jam 3 itu. Jam 3 itu. Itu betul-betul suasana yang betul-betul mencekam sekali. Jam 3 pagi itu. Setelah jam 3 pagi kita berpuasa, kita berdoa di situ, kita makan, kita lakukan sahur di situ. Karena Yesus setelah itu dia udah nggak makan. Selama 40 sampai diangkat. Sampai diangkat. Jadi kita memahami makna penyaliban itu dan juga kesengsaraan dari Tuhan itu. Nah ini maaf ini mas, sampai situ jalan ini. Ketika, oh iya, mungkin aku salah. Tapi ini tetap tak tanyakan. Mohon maaf ya. Gak apa-apa. Ketika dia disiksa itu, iya kan, dia kan bisa berkuasa. Ya. Tidak menggunakan kekuasaannya untuk melepaskan siksaannya itu. Jadi sebelum di taman itu, sebelum dia ditangkap di taman itu, ya, setelah dia berdoa dan itu dia ditangkap, sebelum itu ada seorang rasulnya Yesus, namanya Petrus. Dia bilang gini, Tuhan, Engkau tahu, Engkau bisa menyelamatkan dirimu saat ini. Petrus tentu tahu bahwa Tuhan Yesus punya kuasa. Ya. Makanya dia bertanya, kau bisa selamatkan dirimu sekarang? Atau kau panggil bala tentara surga untuk menyelamatkan kau sekarang? Yesus bilang apa? Yesus bilang, apa yang dipikirkan oleh Allah tidak sama dengan yang dipikirkan oleh manusia. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Yesus ditangkap, Yesus bilang apa? Minyak yang kau olesi di kakiku ini adalah persiapan untuk penguburan. Maha tahu dia. Dia bisa menunjukkan, tetapi segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat itu memang harus digenapi, bahwa dia harus menderita. Berarti itu memang kisah itu tidak tertulis di Taurat. Iya. Kenapa Yesus harus mati? Itu pertanyaan sering ditanyakan. Kenapa Yesus harus mati? Kalau Yesus tidak mati, kita yang mati. Karena aturan dari Tuhan itu sejak semula, Pak. Tuhan bilang, jika kau makan buah ini, kau pasti mati. Nah, kalau Adam dan Hawa, pada akhirnya Adam dan Hawa makan buah itu, buah kuldi itu. Sama itu namanya kuldi.
Ya, Kalau di ya beda. Oh. Ya bahasanya mungkin, tapi artinya maknanya sama. Ya buah pengetahuan baik dan jahat namanya. oh, Ya. karena mungkin politik bahasa Arab itu. Ya. Jadi mereka makan buah itu mereka mengalami mati. Mati secara rohani, jasmania, sosial. Sosial artinya mereka diusir dari taman itu. Jasmani artinya kita pasti akan mati. Rohania berarti keterpisahan manusia dengan Allah itu. Nah itu artinya mati. Nah kalau Adam dan Hawa bisa menyelesaikan dosa-dosanya mereka pada saat itu, Hawa bisa selesaikan dosanya Adam, Adam bisa selesaikan dosanya Hawa, tentu pada saat itu Pak, Adam dan Hawa tidak mungkin diusir dari taman itu. Tidak mungkin. Dalam Kristen juga meyakini bahwa orang pertama itu ada bersalah. Ya kita meyakini. Meyakini. Tentunya mereka tidak Namanya mungkin. juga sama. Ya. Adam Hawa. Tapi di Al-Quran tidak ada nama Hawa Pak. Coba Bapak cek. Hanya Adam. Adam yang disebutkan. Ya. Nah, ini kan cerita, kembali ke cerita ya. Karena kita ngajinya itu ya memang ngaji mendengarkan cerita. Ya. Jadi Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya nanti ada. Betul begitu. Betul. Nah, Betul. dalam keyakinan itu juga sama. Betul. Sama. Jadi kenapa Yesus harus mati? Karena manusia tidak bisa menolong manusia. Manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Ya kita sama-sama lumpuh nih. Siapa mau gendong siapa Pak? Itulah dosa, akibat dari dosa. Karena manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa, akhirnya mengalami kematian. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa itu, dan ketidak bisa ada solusinya dari Adam dan Hawa, akhirnya Allah memberikan solusi. Solusinya cuma satu, Al-Masih, Kristus. Al-Masih itu udah gelar. Bahasa Arab, gelar. Bahasa Yunaninya Kristus. Solusi di Taurat itu Al-Masih. Mengapa Yesus harus mati? Untuk mengembalikan citra Allah yang rusak karena Adam buat dosa sejak semula itu. Bagaimana cara kembalikannya? Lewat kebangkitannya. Karena manusia mati tidak bisa bangkit. Makanya Yesus mengembalikan itu lewat kematian dan menunjukkan lewat kebangkitan untuk mengembalikan citra Allah itu untuk manusia. Nah, ketika dia dikuburkan itu biar memang dua ya di sana ceritanya. Tidak dikubur secara orang. Betul. Ini kan begitu. Nah, itu dipakai kayak kapan? Kapan? Tradisi. Tradisi sana itu. Tradisi. Kalau orang sini kenapa tidak mengikuti tradisi sana? Kita tradisi Indonesia, ada tradisi Timur, tradisi Batak. Oh gitu. Semuanya kembali pada tradisi. Tradisinya ya. Jadi orang kiri sih minum tradisi. Ya, makanya Soekarno bilang kalau jadi orang Kristen jangan jadi Yahudi. Kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab, kata Soekarno. Ya saya sangat Soekarnois nih itu. Saya karena memang marhenis. Jadi itu marahin ya. Nah, saya marhen. Bukan. Tapi saya suruh politik. Nah, politik itu kotor masalahnya. Betul. Tidak sesuai dengan jiwa saya. Tidak mau deh. Tapi saya mengikuti ajaran-ajaran Soekarno seperti itu. Ajaran tentunya yang baik, ada yang tidak baik ya pasti ada, namanya orang. Makanya ketika Yesus bangkit Pak, Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Musa nggak ngomong kayak itu. Nabi Muhammad pernah nggak ngomong kayak itu. Tapi di dalam itu juga ada beberapa itu kan yang sering disebutkan memang Musa. Sebelumnya kan ada Idris, Nuh itu juga ada. Ada. Apanya? Di dalam kitab Kristen. Sebut siapa? Ya seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh ada. Kapal. Ada. Jadi sebenarnya ada tipologi Pak, atau kesamaan kejadian-kejadian masa lampau itu. Nabi Nuh kan di atas kapal Bahtera. Iya. Nah, itu tipologi dari gereja sekarang Pak. Kesamaan dari gereja sekarang. Kalau kamu di luar dari kapal itu kamu binasa. Sanepo gitu. Iya. Kalau kamu di dalam Sanepo. ya, kalau kamu di dalam gereja Lama. kamu selamat. Nah, itu maksudnya.
gereja pun tidak di dalam gerejanya, tetapi dalam lingkup persekutuannya, persekutuan orang-orang percaya. Tapi memang menurut saya itu sejarah atau apa hanya sebatas kiasan Nabi Nuh itu? Sejarah mencatat. Ada. Itu yang saya tadi bilang. Wahyu Allah itu tidak sebatas Allah berfirman kepada Nabi, tetapi kejadian-kejadian yang berlangsung itu dicatat di dalam sebuah gulungan, di dalam sebuah kitab, lalu dijadikan sebuah kanon Alkitab itu. Jadi bukan sebatas bahwa Allah berfirman kepada Nabi Musa, atau Allah berfirman kepada Nuh, Allah berfirman kepada Ibrahim. Bukan sebatas itu. Jadi itu berbicara tentang kejadian-kejadian masa lampau yang dicatat oleh para nabi. Artinya hubungan kejadian spiritual. Kejadian spiritual itulah yang dicatat, lalu dicatat. Makanya Alkitab betul-betul lengkap dengan sejarah, Pak. Ditanya sejarah pasti akan berhubungan dengan kitab suci, pasti ada. Nah, kalau saya tanya kepada mereka, apakah Al-Quran berkaitan dengan sejarah? Semangat, iya, berkaitan katanya. Ya, memang iya lah itu. Tapi kalau ditanya, maksudnya Nabi Musa di situ juga dijelaskan, Nabi Musa juga diceritakan di situ. Ya, kita tanya, Zulkarnain itu nabi atau bukan? Mereka pasti bilang nabi. Zulkarnain itu beragama apa? Kebanyakan orang bilang beragama Islam. Zulkarnain itu membangun tembok besi dalam surat Al-Kahfi. Tembok besinya mana? Sampai sekarang nggak ada, Pak. Sejarah nggak catat. Ada sebuah buku bahwa Zulkarnain itu penganut agama Persia kuno. Karena dia itu Raja Kores. Raja Persia kuno berarti penganut Zoroaster. Itu tidak bisa dibuktikan dalam sebuah fakta sejarah. Ya, kalau ditanya Alkitab, oh di mana Yesus disalibkan? Ada di Bukit Golgota. Ada arkeologisnya? Ada. Jadi bilang Yesus tidak disalibkan, itu diserupakan, itu tidak sesuai fakta semua. Nah itu saya sih tersenyum saja. Itu anunya seperti itu kan. Iya, mari Pak, makan Pak. Jadi kan debat kan seperti itu. Sering mari, kan, Pak.